Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya Emnat Sirkonga dan sudah hadir Sobat PPATK Bapak Boyamin Saiman. Beliau Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, yang sudah banyak ya memberikan pencerahan buat kita bagaimana cara untuk membasmi ataupun mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Sepak terbang Pak Boyamin Saiman ini sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Beliau alumni Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta. Begitu ya Pak Boyamin ya? Betul, Bang View. Pernah juga menjadi anggota DPRD di Solo dari Partai Persatuan Pembangunan tahun 97. Pernah juga dikejar-kejar oleh pemerintah masa Orde Baru ya, sebagai DPO ya. Ditangkap juga pernah, biasalah, Bang. Karena beliau ini memang cukup tegas dan cukup berani ya di dalam membantu penegakan hukum, khususnya untuk para koruptor itu bisa ditangkap dan diadili dengan tegas oleh penegak hukum. Pak Boyamin, Ya, kan kita menjelang pemilu ya, dan akan banyak nanti money politik di dalam proses pemilihan umum untuk pilkada maupun presiden ya. ya. Dari belajar sebelum-sebelumnya. Dan bagaimana cara kita ya agar pemilu ke depan ini bisa lebih baik lah ya. Supaya juga para pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu benar-benar bersih, benar-benar berintegritas, dan bukan koruptor. Bagaimana nih caranya ini Pak Boyamin? Sebelumnya saya boleh disclaimer dulu, Bang View. Iya, iya. Silakan. Saya diundang ini karena pasti saya yakin tidak ada bendera merah di saya di PPATK kan. Tidak ada bendera? Merah di PPATK. Karena tidak punya duit banyak gitu kan. Oke. Iya, 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 iya. Jadi masa ini PPATK ngundang podcast dengan orang yang duitnya banyak dan tidak sesuai profilnya. Itu terus mau apa? Iya, iya, iya. Ya, apalagi Maki itu tidak punya rekening malahan kan gitu kan, Iya. tidak punya program kerja gitu kan, pajaknya lebih sering bayar denda karena tidak melaporkan SPT, sengaja tidak melapor SPT biar kena denda 200.000 gitu kadang-kadang. Lah rekening aja nggak punya program kerja. Jadi Tapi cukup ini dikenal oleh masyarakat nih, Maki ini. ya makanya untuk ini penghangat perkenalan kita Bang kan gitu. Sebelum kita membahas hal yang berat-berat gitu kan. Iya. Ya. Jadi memang saya mengalami pemilu tahun 97 itu tanpa berkorban satu kaos pun atau Rp1 pun bisa terpilih menjadi DPRD Solo. Dan itu betul-betul saya bangga karena saya memang dipilih oleh Pak Mudrik sang itu mencari aktivis mahasiswa yang dipakai untuk mewarnai di DPRD karena kita sebagai oposisi. Maka menginginkan orang-orang yang layak diajak bertarung atau ditandingkan dengan melawan Golkar dan TNI waktu itu. Maka ya dicarilah aktivis-aktivis mahasiswa. Karena visinya Pak Mudrik sang itu memang ingin bahwa oposisi itu yang terhormat seperti apa. Bukan pemberontak, tapi visi terhormat oposisi itu adalah bagian dari penyelenggara negara juga, oposisi terhormat, dan itulah yang bagian dari menjaga negara. Justru Golkar kalau tidak dan TNI partai yang sangat berkuasa dan kuat ya. Ya waktu itu makanya supaya ini ada nilai tandingnya gitu, supaya tidak kalah telak atau dianggap ini jago yang kita kirim itu jago gampang kalah gitu, kira-kira ayam sayur itu, maka dicarilah gitu loh Pak Mudrik waktu itu. Dan kami berkomitmen bahwa karena kami ini diambil dari aktivis, bahwa saya juga menyatakan saya tidak punya uang untuk kampanye. Pak Mudrik mengatakan kampanye diurusi partai dan diurusi Pak Mudrik sang itu, dan Pak Mudrik waktu itu tidak nyalon juga, tidak mau jadi DPRD. Apa ini? Ketua DPC P3 Solo. Ya, punya otoritas tunggal untuk mencalonkan DPRD Kota Solo.
Iya. Dan juga Pak Mudrik juga tidak nyalon DPR RI segala macam, betul-betul dia memang ingin membesarkan oposisi yang terhormat gitu. Dan akhirnya dapatlah 15 kursi dari 6 kursi waktu itu, karena semua orang kemudian terpesona dengan cara Pak Mudrik kampanye, mega bintang dan lain sebagainya, bahwa ini akan membuat oposisi yang tangguh yang bisa mengontrol pemerintahan. Jadi dari situlah kami betul-betul merasakan pemilu yang berkualitas tahun 97 itu. Jadi Peningkatannya tanpa sampai saya 100% ya. ya Kalau berharap lebih ke 15, lebih lebih malah. ya lebih karena konsep itu. Nah, tiba-tiba saya juga ikut demonstrasi tahun 98 meskipun sudah DPRD sebagai donatur, lebih banyak gaji saya habis untuk demonstrasi. Pak Harto jatuh, saya ikut jatuh, itu aja masalahnya. Tapi Terus jatuhnya pemilu, kenapa tuh Pak Boyamin? ya pemilu dipercepat. Oke. Ya. Terus pemilu berikutnya tahun 99 kan banyak partai dan mulailah di situ ya sedikit mulai sudah ada transaksional, harus bagi kaos, harus bagi apa sembako untuk mendapatkan suara, karena partai kan mulai banyak waktu itu, dan semua orang yang baru-baru pengen untuk jadi DPRD maka mereka berlomba-lomba mendapatkan suara. Suara ya diperoleh dengan cara-cara yang potong kompas, bukan kampanye program, bukan rencana-rencana yang baik untuk menyalurkan aspirasi, sudah tidak laku lagi itu. Sehingga ya artinya akhirnya jadi primordial orang yang mendekati pemilih lah yang akhirnya dapat pemilih, dan mendekati lama-lama 99, 2004, terus 2009 udah semakin transaksional sampai sekarang. Kalau tidak ada uang yang mengalir maka pemilih tidak akan berangkat milih gitu, sampai level itu. Jadi ini yang sungguh memprihatinkan ketika kemudian ya terlalu jauh kalau kita kemudian berpikir untuk mencari pemilih yang paham untuk memilih pemimpinnya yang bukan koruptor misalnya. Karena dia sendiri korupsi untuk memilih itu menyimpang karena dia sudah money politik. Ini kondisi-kondisi inilah yang sebenarnya kita harus sadar bahwa negara ini bisa suatu saat menuju ambruk karena semakin masifnya korupsi. Kalau bahasa pemilu ya terstruktur, masif, dan sistemik korupsi kita sekarang ini. Nah, Jadi ini yang kalau dikomposisikan itu Pak, ya, yang pakai money politik sama dengan yang murni dipilih karena memiliki nilai tambah dan lainnya itu kira-kira seperti apa itu? maksimal 10% untuk yang murni betul begitu, karena ya 1-2 misalnya dulu wali kota Pekalongan itu Pak Basir itu misalnya dulu zaman jadi dokter dia setiap hari Jumat gratis dan kemudian sedekahnya banyak segala macam, ketika dipilih dia tanpa money politik gitu. Pemilu kedua pun juga tanpa money politik misalnya seperti itu. Jadi tapi kalau DPRD, DPR RI rasanya nggak ada yang kemudian tidak nyawer. Dan kemarin di Dapil 5 Solo itu ada yang menyampaikan dari tim suksesnya habis minimal 40 miliar. Bahkan sampai di angka 60 miliar untuk DPR RI. Untuk DPR RI? Iya. Pemilihan dapil di Solo? Solo, Dapil 5. Itu. Habis 60 M. Wah. Terus mau apa ini? Itu kan pertanyaannya. Kalau toh tidak dia nyari duit, kira-kira dugaan saya karena dia mau membuang duit malah. Nampaknya yang nomor 2 ini tadi, duitnya banyak, yang diduga agak panas kira-kira gitu. Terus kemudian ya udahlah daripada nanti dikejar-kejar KPK atau dikejar-kejar siapa karena duit panas itu gitu, dan tunai nggak berani masukkan rekening karena dulu mendapatkannya juga cara-cara yang rasanya ya tetap haram begitu atau tidak halal gitu ya, maka kemudian dia nampaknya mulai cerdas berpikir ya sudah uang ini dibuang aja, terus nanti jadi DPRD cari DPR RI cari lagi, kira-kira dugaan saya begitu. Jadi ya maka dia ya nggak ada sesuatu yang merasa sayang atau eman lah bahasa Jawa membuang uang sekitar 50 M itu tadi, karena ya kalau malah itu tidak dibuang bisa jadi malah dikejar-kejar KPK bisa jadi. Jadi ada 10%, waduh, sangat menyedihkan itu ya. Artinya wakil kita yang murni gitu ya bisa terpilih menjadi perwakilan kita di DPR itu luar biasa menyedihkan itu, Pak Boyamin. Sangat menyedihkan kalau itu. Jadi
Ya ada yang level-level paling tidak itu yang agak terkenal itu dia paling tidak membina lingkungan itu juga keluar duit meskipun tidak money politik pada saat malam pencoblosan, tapi ya ada setidaknya itu ada uang 10.000 20.000 gitu. Nggak ada yang murni, itu sudah rasanya penelitian saya mengamati juga karena saya orang politik, justru saya tetap tidak ingin keluar dari partai supaya tahu kehidupan politik itu. Nggak ada bahasa saya yang saya ketemu itu kemudian tidak keluar uang dan uangnya mesti banyak. Nggak mungkin sedikit. Untuk DPRD kabupaten kota itu minimal ya sudah di level M, 1M itu rasanya sudah bagi mereka ketawa. Habis 1M ketawa mereka. Ya kalau ketawa berarti kan lebih. Iya, iya, Gitu iya. loh. Itu. Jadi udah ya 500 lah minimal kalau orang yang memang terkenal di daerahnya, tapi tetap nyawer. Kalau nggak nyawer kalah. Sementara itu ada yang memberikan dalil ini untuk membeli kebenaran, daripada diisi orang jelek-jelek ya saya membeli kebenaran dengan cara memberi uang untuk orang-orang yang memilih saya. Nah ini kan sudah terjadi pergeseran makna dari hukum antara boleh dan tidak boleh gitu jadinya. Ini yang Kalau ya semakin dibandingkan Pak Boyamin ya, ya, pada masa ketika wakil kita di DPR tadi benar-benar memperjuangkan suara rakyat dengan kondisi yang mulai dan sudah dengan money politik, dampaknya di tengah masyarakat itu seperti apa Pak Boyamin? ya dalam konteks tertentu bahkan ketika wakil rakyat itu pun kemudian membawa dana yang kaitannya aspirasi, bahkan level tertentu malah juga imbal balik, bahkan juga ada prosentase untuk DPR tadi gitu. Karena memang bagian seakan-akan sudah memperjuangkan aspirasinya, tapi karena transaksional itu sudah mengakar di masyarakat, maka ketika ada orang yang membawa uang harus dikasih upah. Nah, upah itu minimal level tertinggi, bahkan si oknum DPR atau DPRD tadi malah mematok dia harus minta 10% atau sampai di 12%. Jadi ini karena ya legislatif kita atau kepala daerah kita kemudian untuk mendapatkan jabatannya memang mahal, maka dia harus kembali modal. Itu aja sudah ngos-ngosan loh mereka sebenarnya kalau saya tanya itu. Jadi kalau mereka selesai DPRD itu hanya dua potensinya, masuk penjara atau ya punya uang. Lah punya uang itu potensinya adalah pelit. Ketika pelit maka dia tidak mungkin dicalonkan lagi, tidak didukung lagi. Jadi untuk supaya dipilih lagi ya dia harus memberikan sesuatu harus korupsi. Resiko korupsi kan jadi tangkap, masuk penjara. Jadi mereka ini sebenarnya di tepi jurang sebenarnya kehidupan DPRD kepala daerah ini. Jadi tapi ya masih ada yang nantang gitu kesannya gitu. Nah, 40 sampai 50 miliar untuk kursi di DPR. Bagaimana kalau dengan kepala daerah, kabupaten atau kota ataupun gubernur? 200 M itu katanya angka-angka di situ. Itu yang level-level yang memang tinggi lah gitu. Tapi kalau yang bawah ya 50-an lah Mas keluar itu. Ada yang katanya 20 tapi saya nggak percaya lah 20 bisa menang itu udah susah itu. Karena Itu ya untuk kabupaten di luar Jawa kali ya? ya daerah-daerah tambang yang kaya lah itu agak tinggi. Tapi Jawa juga di angka-angka 20 sampai 50 itu sesuatu yang wajar aja gitu. Jadi makanya mereka hutang-hutang kemana-mana itu, dan saya beberapa kali juga ketemu orang yang kalah itu betul-betul hidupnya jadi miskin betul padahal dulu kaya gitu. Jadi itu yang nggak jadi. Kalau yang jadi pun ya saya pikir kepada mereka saya tanya kembali modal aja sudah beruntung dan tidak masuk penjara katanya. Itu bagaimana penggalangan sampai 200 miliar itu? Kan nggak mungkin sendiri juga itu dana dipakai dari... Ya ada bohir yang mengurusi, kalau istilah di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur bagian utara itu petaruh, bahkan malah mereka yang ngurusi botoh. Petaruh. Petaruh, botoh untuk judi, untuk Oh, bahan judi ini siapa menang siapa kalah atau kalahnya berapa persen menangnya berapa persen itu untuk arena taruhan itu seperti tinju nanti iya, iya. siapa kalah siapa menang gitu. Jadi itulah yang membuat kadang-kadang angka menjadi lebih mahal karena memang ada bandar. Nah, bandar inilah yang kemudian demi menggenjot jagonya menang supaya dia juga menang taruhan,
maka kemudian dia juga meminjami uang yang jumlah banyak kepada calon dan akan ditagih nanti. Ada pola begitu, makanya ini tugasnya Tagihannya PPATK. berupa proyek gitu ya, atau konsesi atau izin. Iya, macam-macam, atau ya suruh bayar utangnya dengan uang, kamu cari dari mana ya terserah gitu. Dan ada perjanjian yang sifatnya jaminan sertifikat tanahnya semua itu sudah dipegang si petaruh tadi, si bandar tadi gitu. Jadi ya ada yang mau main proyek itu di tengah Jawa Tengah itu utara, ada yang begitu, di timur rata-rata ya minta uang kembali aja gitu, karena memang mereka bandar petaruh gitu. Dan sebenarnya mereka sudah menang taruhan juga, masih masih menggorok lehernya kepala daerah yang dijagoinnya juga gitu. Jadi ini Bang Biu kan saya yakin baru dengar ini, untuk taruhan ini kan belum pernah dengar. Belum. Nah, itu yang saya dengar judi itu yang dilakukan oleh gubernur yang ada di daerah Papua. Papua ya. Mungkin bisa lebih spesifik lagi cerita bagaimana bertaruh ini untuk menjagokan jagonya. Ya kadang-kadang dia memantau yang kira-kira calon itu potensi dianggap tidak jadi. Nah, semua orang kan kemudian banyak memilih yang potensi jadi. Nah, dia sengaja diam pada posisi saat tertentu, dia kemudian akan menggalang untuk calon yang kira-kira nomor 2, dipacu, nah sehingga dia bertaruh di mana-mana, sementara orang umum yang juga bertaruh kan pasti bertaruh pada yang nomor 1 gitu. Nah, dia akan menggalang untuk nomor 2 tadi bisa jadi nomor 1. Nah, itu butuh duit banyak. Nah, dengan posisi itulah maka kemudian ya dia ingin membalik. Jadi memang penjudi petaruh itu rata-rata begitu. Apapun dia akan selalu berlawanan dengan pendapat umum supaya dia menjadi pemenang yang banyak, mengeruk semua. Dan bahkan sampai level tertentu itu hanya bisa 1/2, 1/3 gitu. Karena orang umum kan ya udah aku 1/3, nanti aku kalau kalah misalnya begitu akan kehilangan 1, kalau menang dapat 3 atau sebaliknya begitu, tergantung potensi itu. Lah bandar biasanya seperti buaya, akan diam dulu baru nanti nyaplok gitu. Nah, disitulah permainan seninya ini, bandar-bandar di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah itu, di Pantura itu begitu. Saya hafal persis permainan mereka, dan mereka sudah berkembang ke selatan gitu kalau bicara Jawa loh ya gitu. Berarti masyarakat 2 kali dirugikan kan? Artinya terpilihnya orang yang kualitasnya kurang, ya kan? Ya. Terus tapi juga dari sisi uang juga kurang juga bisa jadi kan. Tapi kemudian digalang oleh bandar judi tadi, uangnya dapat banyak. Masyarakat ngertinya siapa yang ngasih duit paling banyak itulah yang dipilih, serangan fajar terutama. Nah, ini bandar-bandar petaruh ini dia akan melakukan serangan fajar untuk membalik ramalan orang gitu, supaya dia jadi pemenang dan orang secara kebanyakan orang umum jadi kalah. Sehingga dia bahkan cuma istilahnya 1/3 gitu kan, potensi jagonya dia kan kalah, ya udah 1 juta, orang umum berani membayar 3 juta. Nah, dia dengan cukup menaruh 1 juta dapat uang 3 juta. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa yang sudah diberi uang tadi memilih sesuai permintaan tadi? Mereka sudah ahli kalau itu. Untuk memastikan itu ya serangan fajar terutama dijaga betul, bahkan tapi kan dikasih itu sebelum dia mencoblos. Iya, malam harinya, sehingga masih diingat oleh masyarakatnya. Dan itu sudah pakai kader di desa, di kelurahan, di RT itu ada kadernya yang memastikan itu nanti akan memilih suara apa. Dan dia ngomong, saya akan mengawasi TPS. Nanti yang saya kasih adalah dari 100 orang ini 90 orang. Nanti kalau yang milih hanya 50 orang, nanti ada konsekuensinya, bahkan bahasanya begitu. Dan bahkan pakai magic juga, sudah duitnya ini sudah dibawa ke gunung, nanti kalau ada yang menipu, nanti dia akan sakit perut dan meninggal. Ada yang begitu sampai itu. Dan orangnya takut itu, wah nanti makan uang 100.000 malah mati gara-gara tidak milih yang beri. Gitu. Levelnya itu Bang Wi. Jadi jangan pikira tidak secanggih itu. Jadi jangan berpikir misalnya alah gampang, masyarakat nanti habis terima uang besok lagi milihnya sesuai hati nurani. Nggak ada begitu, nggak bisa. Nah, kalau mereka sudah terpilih, ya, baik dia sebagai anggota dewan ataupun sebagai kepala daerah gitu ya, apa yang aneh dari kelakuan mereka ini?
Ya paling aneh itu ketika posisi yang utama adalah titip proyek di dinas-dinas sebagai pokok pikiran. Itu yang paling utama, dan kemudian mereka akan menggerilya membuat bupati atau kepala daerah takut dengan DPRD, tidak disetujui APBD, kan akhirnya harus menggunakan APBD yang lalu. Ancaman-ancaman begitu yang kemudian bahkan kalau dulu itu masih mending dana aspirasi, artinya yang memang diplot kepada DPRD untuk bina lingkungan daerah konstituen gitu, misalnya ya proyek-proyek kecil jalan-jalan kampung gitu, tapi kemudian mereka nyaplok juga yang dulu sebenarnya haknya eksekutif, yang dulu sebenarnya itu lebih banyak pada posisi dikelola oleh eksekutif, pimpinan proyek mereka independen dan mengurusi yang sifatnya vital, jalan besar, jalan raya, bendungan dan sebagainya. Tapi kemudian mereka pengen juga ngurusi itu, menyodorkan jagonya, menyodorkan pemenang yang sudah minta diarahkan menuju pemenang itu. Kalau model rente begitu kan orang yang merasa disodorkan juga menawar tinggi, nanti uangnya dibagi-bagi, nilai proyeknya pasti kemudian jadi berkurang, speknya pasti jatuh gitu. Jadi itu yang kelakuan-kelakuan pertama pasti di situ DPRD yang sudah berpengalaman, dia akan model mengatur pengelolaan anggaran dengan dimulai pada saat penyusunan, sudah kapling-kapling. Dan itu kemarin di Jambi yang Zumi Zola kan sudah kejadian-kejadian itu. Terus kemudian di Madiun, wali kota Madiun itu juga semua hampir kemudian kelihatan kapling-kaplingnya begitu. Jadi itu yang itu pertama DPRD. Ya, kalau Maki melihat kepala daerah pakai jet pribadi ya, berbagai negara, itu nggak heran berarti ya. Dulu sesuatu yang biasa berarti ya. Ya, terutama yang daerah tambang itu kan paling gampang diduga memperdagangkan pengaruhnya. Untuk pada posisi tertentu, pertama kalau toh ada izin, diganggu izinnya. Dengan alasan ini ada limbah yang mencemari lingkungan. Maka akan dicabut rekomendasi AMDAL-nya misalnya. Atau rekomendasi lingkungan. Ini kepala daerah masih punya hak itu. Nah, atau ya diganggu yang konteksnya lain, bahkan mengirimi surat kepada menteri yang berwenang mengurusi izin itu, mereka ganggu minta izin segala macam. Apalagi yang diperpanjang sudah, kalau sudah level itu udah nangis deh pengusaha tambang itu kan, karena tanpa rekomendasi kepala daerah itu bisa nggak dapat izin, nggak diperpanjang, nangis kan gitu kan, sudah investasi mestinya ini jangka untuk 50 tahun, perpanjangan tiap 25 tahun, sementara dia. Nah, kemudian ada kepala daerah yang menciutkan konsesi tambang. Itu karena diduga ya Sulawesi Tenggara. Itu kan begitu. Itu kan menumpang tindihkan. Terus itu menciutkan, atau bahkan yang terakhir misalnya diduga Mardhani Maming kemudian mengambil milik orang diberikan kepada yang lain. Itu kan. Nah, itu yang terang-terangan. Padahal undang-undang tidak boleh model begitu. Undang-undang kalau memang itu si pemilik itu tidak layak memenuhi syarat, maka dicabut izinnya, ditaruh lagi di bidding gitu. Nanti akan dilelang siapa yang paling berani membeli konsesi ini dengan komponen macam-macam yang kemudian itu adalah dianggap penawar tertinggi. Misalnya begitu, diberikan kepada penawar tertinggi. Nah, sementara Mardhani Maming kan diduga kemarin memindahkan dari A kepada B, udah gitu aja. Nah, B kemudian dengan B kepala daerah tadi itu Pak Mardhani Maming diduga kemudian minta jatah preman. Kan itu, kenanya kan di situ. Tapi juga pasti dibungkus dengan cara seakan-akan punya pelabuhan jeti yang kemudian itu seakan-akan ada tarif untuk melewati pelabuhan jeti per tonnya berapa. Tapi ternyata menurut penelusuran KPK diduga bahwa yang membangun pelabuhan jeti itu adalah juga si pengusaha. Saya gampang ketika ditanya wartawan atau ditanya masyarakat, loh Mardhani Maming itu kenapa sih gitu kan, dia hanya pengusaha tambang yang segala macam bla 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 lah, atau dia ada lawan kompetitornya yang ingin menghajar dia dan segala macam. Ya saya jelaskan aja. Dalam konsep bisnis itu kan melakukan kerjasama itu ada satu di antara dua. Satu, setor modal, atau kedua, ikut kerja. Lah kalau dua-duanya tidak ikut itu apa namanya?
setor modal enggak, ikut kerja enggak itu. Jadi repot juga jadi pengusaha ya. Jadi pengusaha benar gitu ya, sesuai aturan susah ya. Ya, ditendang-tendang, diciutkan paling tidak minimal gitu. Karena kepala daerah boleh menciutkan, alasannya untuk dibagi-bagi supaya ini alasannya devisa negara. Karena kalau hanya diberikan pada A, kemampuan menambang A itu 1 tahun katakanlah hanya 10.000 ton. Nah, sementara kalau dibagi dua, masing-masing ada kemampuan 10.000 ton, 10.000 ton, jadi 20.000 ton. Jadi seakan-akan ini si kepala daerah pahlawan ini terhadap negara, memperjuangkan adanya ekspor terhadap tambang itu 20 ton dari 10 ton dengan cara dipecah dibagi tadi. Dia menganggap, oh saya bisa mendatangkan devisa. Itu. Jadi kalau menghadapi politisi itu apapun pecundang jadi pahlawan. Nah, ini salah satu bagaimana kerugian ya yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian Pak Boyamin, Maki melansir ada perjalanan tersangka ini ya, gubernur yang ada di Papua itu sejak Desember 2021 sampai Agustus 2002 ini ke berbagai negara dengan pakai jet pribadi. Ini benar informasinya ini seperti ini. PPATK kok tanya saya ini apa nggak kebalik ini? Saya justru akan datang ke Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan PPATK ini kalau PPATK yang bertanya ke saya malah ini. Ya, saya ingin Pak Boyamin menjelaskan nih, karena di masyarakat nih kok bisa ya gubernur sampai sewa personel luar negeri itu kan biayanya besar sekali gitu. Ya, jadi saya sebenarnya ini kan kalau dianggap bersekongkol dengan PPATK ya bersekongkol, tapi sebenarnya murni tidak ada persekongkolan di situ karena kadang-kadang kan saya juga menggugat PPATK juga gitu kan. Dan urusan ini juga tidak ada persekongkolan karena saya saling membantu. Saya yakin PPATK kemarin yang rilis dugaan ada aliran masuk ke rekening kasino 560 miliar itu hanya terbatas di situ membacanya gitu. Tidak bisa membaca ini urusan apa toh atau kemana toh gitu. Nah, tugas saya kemudian sebagai detektif partikelir memperoleh data foto judi kasino. Terus trip perjalanan pakai private jet. Terus ditemani siapa. Kan gitu kan. Nah, PPATK nggak bisa ini siapa temannya kan gitu kan. Temannya laki-laki atau perempuan aja nggak mungkin bisa. Kalau Boyamin kan bisa ini temannya perempuan berapa, laki berapa yang ngurusi kan gitu kan. Dan ini yang perlu saya sampaikan PPATK, ini modus baru bagaimana ini dugaan judi ini kemudian bagian dari money laundering. Nah, karena ada fungsi jangket namanya atau penjamin. Karena di Australia itu saat ini sedang ada otoritas yang sedang menyelidiki kasino yang diduga untuk juga money laundering, untuk pencucian uang. Karena ternyata di negara Commonwealth itu, Inggris dan jajahnya sangat pantangan judi, tempat judi untuk pencucian uang. Mereka betul-betul nggak boleh. Nah, hebat itu. Artinya mereka pada posisi tidak mau lagi, bahasanya jangan sampai judi itu sarana untuk membantu pencucian uang. Padahal judi aja udah haram, tapi mereka anggap karena itu diizinkan jadi halal, maka tapi nggak boleh untuk pencucian uang. Maka betul-betul mereka sangat betul-betul kalau istilah bank kita itu kan kenulit nasabah nasabah itu kan. Ya gitu. Nah, di kasino juga begitu. Nah, kemudian pada inilah posisi yang demikian, orang-orang yang judi dengan uang yang diduga tidak benar itu, maka ada fungsi penengah, yaitu penjamin. Jadi penjamin ini seperti manajer tapi juga bukan manajer karena dia makelar juga bukan makelar karena dia pada posisi ini si penjudi kelas kakap itu sudah direkomendasikan seakan-akan direkrut oleh penjamin untuk berjudi dengan kondisi yang unlimited gitu. Jadi tidak terbatas dia mau berjudi sampai kalah berapapun pun enggak apa-apa karena nanti kasino juga tidak khawatir akan tidak dibayar karena yang membayar adalah penjaminnya itu. Nah, penjaminnya inilah yang diduga kemudian memperoleh uangnya cara berputar yang diduga ujungnya ya terhadap si penjudi tadi gitu dari uang-uang yang tidak halal. Nah,
Ini yang Hasil perlu korupsi gitu ya. diwaspadai. Ya hasil pokoknya dari hasil kejahatan lah, gitu, kejahatan. Yang gampang ya sekarang korupsi kan bisa jadi ya di bisnis narkoba, bisnis apa segala macam, perdagangan orang ya bisa aja dari macam-macam itu. Nah, inilah yang bahasa saya penjudi kelas rendah sebenarnya gitu, karena dia melakukan judi dari uang yang sebenarnya tidak halal atau yang tidak dia peroleh dengan cara benar. Nah, penjudi berkelas itu artinya penjudi yang memang punya wibawa tinggi itu adalah ketika dia berjudi dengan level dia memang kerja beneran, untuk cari hiburan dia berjudi, dan dibatasi dalam waktu berjudi seminggu sekali akhir pekan, dan maksimal kalah hanya 50 juta atau 100 juta. Karena dia sudah bisa menghitung uang yang bisa saya buang berapa dalam 1 minggu. Jadi kalau Memang 10 juta ya 10 hiburan juta kalau aja. itu ya. Iya, hanya hiburan. Memang ini yang berkelas ini begini, dan mereka punya kelompok sendiri. Mereka sangat menghina orang yang berjudi ternyata yang tahu bahwa mereka tidak punya usaha atau dari pejabat, itu sudah jelas ini pasti dari korupsi. Mereka tidak mau bergerombol dengan itu, gitu. Karena dianggap ini tidak berkelas atau istilahnya ya kasta rendah lah gitu. Jadi tidak dihargai, tidak dihormati. Nah, proses-proses ini ketahuan, dan rata-rata si penjudi yang tidak dihargai ini tadi kemudian ingin menunjukkan kehebatannya, semakin tinggi kalah dia semakin senang gitu, dan dia merasa sayang terhadap uang yang hilang karena ini ingin menunjukkan keakuannya, dia layak dihormati juga gitu. Ya, malah diketawain sebenarnya. Nah, makanya ini yang level inilah penjamin yang jangket inilah yang perlu juga. Seperti dulu agen asuransi kan perlu diwaspadai karena ternyata agen asuransi bisa diduga untuk sarana pencucian uang. Dulu asuransi kan belum hanya bank. Teman-teman PPATK nganggap asuransi adalah bisnis yang sekedar untung-untungan gitu. Ternyata ya bisa dijadikan sarana pencucian uang juga gitu. Nah, inilah yang kemudian dari judi kasino itu ini kan mungkin yang kalah, Pak Bang Bio. Tapi yang bisa jadi sarana betul-betul pencucian uang, pura-pura menaruh uang 100 juta di rekening kasino, yang dipakai judi ternyata hanya 10 dengan alasan capek segala macam, yang 90 juta dicairin, poinnya ditarik. Nah, paling tidak kan seakan-akan dia ngaku kalah judi, selesai toh. Yang 90 nanti sudah diputar kemana lagi, balik lagi ke Indonesia bersih kan. Nah itu yang barangkali itu terlalu konvensional. PPATK saya yakin paham lah itu kira-kira cara konvensional, tapi cara bisa jadi nanti kan level lebih tinggi lagi, bisa aja si pemilik uang gede-gede nanti beli sahamnya kasino. Jadi kalau toh kasinonya itu kalah dengan dia, tapi keuntungannya masuk dia lagi juga gitu. Nah, ini yang saya yakin ini di level tingkat-tingkat yang mafia sudah mulai jalan itu, bahwa saham-saham kasino pun juga sudah dikuasai oleh orang-orang yang bisnis haram, dan kemudian keuntungan kasino ya kembali lagi ke dia. Nah, inilah yang saya kira proses-proses judi ini sampai level tinggi kemudian ya harus diwaspadai, bagian dari money laundering, dan kalau pejabat kita masih ini tadi masih apalah konvensional. Dan saya kan kalau boleh lapor PPATK kesempatan ini kan ada dugaan Pak Lukas NMB itu juga pernah ke Australia. Nah, itu yang juga perlu ditelusuri. Karena tanggal 10 Juli sampai 14 Juli itu di Brisbane. Terbang dari Singapura atau dari Jakarta ke Timor Leste atau dari Jayapura terus kemudian ke Brisbane. Nah, itu juga saya berharap PPATK nanti menelusuri sebelum COVID. Bukan hanya setelah COVID. Jadi aktivitas ini berarti kan pola yang hampir mirip gitu kira-kira. Kalau pas ke luar negeri dengan alasan berobat atau sebelumnya luar negeri segala macam, mana ini yang pada posisi tertentu kemudian yang polanya hampir mirip kan itu, alurnya mirip. Dan kemarin sebenarnya saya sudah menyerahkan secara publik kepada KPK, teman-temannya namanya ada Tamara, ada Diana, ada Caroline, ada Lucy. Itu terus satu lagi namanya Atung atau HS, itu nama lengkapnya ada deh saya. Itu kelas artis atau apa itu? Enggak lah, bukan Tamara Blesindi, Bang Bio. Nah, tadi yang disampaikan kelas apa tadi, yang kelas bawah tadi, ini kategori yang kelas rendah, bukan kelas bawah. Apa kelas rendah? Kelas rendah ya. Ya, kelas rendah. Yang uangnya banyak, tapi dia level kelas rendah gitu. Iya, karena uangnya diperoleh dari
Ya, dari Korupsi ya. diduga dari kejahatan, apalagi korupsi itu dianggap rendah betul kelasnya di sana. Nah, jadi yang tersangka tadi ini masuk kategori kelas rendah atau malah ikut memiliki saham di judi itu? Saya tidak paham sepenuhnya karena saya belum punya bukti gitu. Tapi mungkin kalau levelnya orang Indonesia tidak saya menyebut siapa itu masih kelas rendah lah sebenarnya. Belum sampai punya sahamnya tempat kasino belum lah belum. Kalau itu sih. Tapi kalau nanti ada judi-judi ilegal di Indonesia yang ada diam-diam ada di Pekanbaru, ada di Medan, itu ya Jakarta juga ada, gitu ya kita lihat nanti apakah itu kemudian ternyata sahamnya dimiliki oleh orang-orang yang seperti itu, gitu. Karena ini memang judi ilegal yang selalu berkolaborasi dengan oknum penegak hukum yang kemudian pura-pura tutup mata. Setelah ada kasus Verdi Sambo, pura-pura rame-rame ada penggerebekan. Gitu. Nah itu yang sebenarnya gampang-gampang aja kok kalau mau menelusuri itu sebenarnya, dan saya yakin PPATK dengan informasi masyarakat yang artinya mentah pun saya yakin bisa didalami. Misalnya ada tetangga yang kemudian tiba-tiba menjadi kaya raya, rumahnya tiba-tiba jadi istana, mobilnya mewah berpuluh-puluh, itu kan pasti ada. Untungnya kita itu kadang-kadang di masyarakat kita itu bukan iri tapi julid gitu. Nah apalagi zaman medsos ini kan terus kemudian secara DM kepada PPATK gitu kemudian mengirim informasi kan gitu. Jadi ya itu yang saya sih sangat menyukai dunia medsos sekarang, manfaatnya di situ. Jadi PPATK juga semakin ringan karena tiap hari saya yakin banyak laporan yang sekedar dari julid gitu aja, sehingga bisa ditelusuri profilnya siapa begini. Dan itu kemudian ya skema PPATK kan ditandai dengan bendera merah kan gitu kan, terus ditelusuri. Jadi Ya, ya. itu Bang Lia. Salah pengacara tersangka menyebutkan apa informasi yang disampaikan oleh PPATK itu hoax katanya. Kalau Pak Boyman itu mana yang percaya, pengacaranya atau Saya sudah PPATK? sejak di televisi manapun saya mengatakan, saya kalau bicara yakin, saya yakin apa yang dikatakan PPATK benar. Dan kalau bicara mana yang benar antara pendapat lawyer dan pendapat PPATK, ya saya percaya PPATK. Masa kemudian PPATK hoax itu bisa digugat, bisa nanti malah dianggap pencemaran nama baik, seluruh dana kegiatan 1 tahun bisa digugat untuk ganti rugi. Mau orang-orang PPATK tidak gajian mulai staf paling bawah sampai kepalanya karena gara-gara ceroboh. Memang berani begitu. Nanti bisa disembelih di DPR itu kalau ceroboh. Kan gitu. Masa PPATK kok hoax gitu. Dan saya kalau boleh menyampaikan, Pak Tiyu, dari informasi yang saya dapatkan dari komunitas jangket penjudi tadi, kekalahannya tidak senilai itu. Informasi lebar informasi, mudah-mudahan PPATK bisa menelusuri lebih besar dari itu. Tapi saya kemarin ya menganalisa bisa saja PPATK cara menghitungnya cara menghitung bank, akumulasi uang keluar masuk. Nah, uang keluar masuk itu adalah jumlah keluar masuk 200, jumlah keluar 250 atau apa, kemudian ditambahkan menjadi 500 gitu. Nah, bisa saja seperti itu. Atau ini adalah masa perputaran uang yang sekian lama dijumlahkan, kayak bank itu kan ada sistem pembukaan balancing sehingga seakan-akan besar padahal kecil gitu. Ya bisa aja begitu minimalnya. Tapi kan Memang kalau seperti keluar itu, masuk cara ya, menghitungnya seperti itu. kalau toh itu keluar masuk paling enggak ya separuhnya dari itu toh. Kan gitu. Kalau 560 keluar masuk berarti ya 250 ditambah 30 280. Memang 280 itu duit kecil apa? saya bukan berarti saya pernah bertemu Pak Yunus Hussein ketika jadi kepala PPATK terus saya paham apa yang dunia. Tapi saya yakin mekanisme itu sebagai saya orang luar nggak mungkin lah PPATK melakukan hoax itu. Bayangkan betapa sedihnya kalau sekelas PPATK membuat hoax yang kemudian tidak bisa diperjelaskan, dipertanggungjawabkan. Maka saya pura-pura menjadi PPATK, cara menghitung saya setidaknya ada hitungan begini, keluar masuk itu dihitung, dijumlahkan.
Tapi kenapa dihitung begitu? Ya untuk menjaga supaya kalau nanti ada selisih-selisih, maka angka itu menjadi ruang yang memang masih bisa menampung jumlahnya. Gitu. Atau setidaknya ketika kurang pun itu bisa dijelaskan dari keluar masuk transaksi yang berkaitan dengan rekening-rekening tersebut. Tapi kalau itu rekening bank, tapi rekening kasino bisa aja masuk semua, uang keluar nggak mungkin ada. Kan Iya. gitu tuh. Karena kalah terus kan nggak ada masuk. Iya. Kan gitu tuh. Terakhir nih Pak Hmm. Boyamin, Ya. bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk agar para anggota dewan yang terpilih nanti, pemimpin di level kabupaten, kota, dan provinsi ya, itu bisa benar-benar orang-orang yang punya integritas dan punya kemampuan yang tinggi di dalam membangun masing-masing daerahnya. Ya pertama kalau dari sisi PPADU ini terhadap keuangan itu, meskipun belum ada undang-undang pembatasan uang kartal, mereka harus berpola hidup tidak memakai uang kartal kalau tidak betul-betul urgent. Dan urgent itu kan paling berapa toh untuk beli nasi kucing kalau di Solo, karena tidak mungkin warung HI itu pakai kartu debit bisa gitu. Dan itu butuhnya berapa? Mau makan nasi kucing 100 bungkus kan nggak mungkin. Jadi ini saya ingin fakta integritas dari masing-masing calon itu. Nggak usahlah bicara terlalu mulu-mulu anti korupsi dan segala macam, tapi yang paling urgen bahwa dia akan menggunakan mekanisme keuangan yang tidak kartal. Dengan pola dia memperjelas betul harta kekayaan yang rekeningnya bisa dikumulasikan itu, dan kemudian ketahuan bahwa uangnya berapa dia, dan kebutuhan kalau dia mencairkan uang itu kemana aja, baik transfer atau baik apalah, pokoknya yang penting bukan uang kartal. Itu yang bagi kepala daerah, DPRD provinsi sampai DPR RI dan presiden pun begitu. Jadi mencontohkan itu aja dulu. Tidak perlu mencontohkan yang tinggi-tinggi. Dengan begitu nanti kita terbiasa seperti di Hong Kong, apa-apa pakai kartu. Sudah tidak ada pembayaran apapun yang uang kartal itu ketahuan kalau membawa uang kartal pasti turis paling banyak juga dari Indonesia kan gitu. Di Hong Kong sendiri di Hong Kong sendiri sudah semua pakai kartu pembayaran apapun, tidak ada yang kemudian ini sampai pedagang kaki lima yang hanya menjual bahan makanan yang dicelup-celup itu aja sudah pakai debit segala macam, apalagi sekarang sebenarnya kan sudah dibantu oleh macam-macam yang e-wallet itu, tinggal barcode scan barcode segala macam sudah bisa, beli 50 perak aja udah bisa kan, itu malah 56 perak kan bisa sekarang. Kalau pakai uang kartal kan nggak bisa. Nah, gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya saya ingin berharap pada dunia kehidupan kita, dan saya pun berusaha untuk melakukan hal yang sama, tidak berusaha gitu saya menjadikan diri saya untuk tidak sistem uang kartal dalam hal-hal transaksi yang saya lakukan itu. Dan saya pakai kemudian ya meskipun dulu gagap teknologi pakai phone banking segala macam. Biar ketahuan kelacak segala macam, dan kehidupan saya dunia lawyer, dapat kontrak, saya membayar pajak dan sebagainya, itulah yang kantor lawyer saya, dan itu saya lakukan dengan baik, dan teman-teman lawyer saya juga saya minta untuk juga tertib gitu, meskipun memang bahasa saya tidak perlu membayar pajak seluruhnya gitu, secukupnya dulu, paling tidak ada kepatuhan gitu. Dari sisi itu kan ketahuan dari sistem kita membayar pajak itu kepatuhan itu ada gitu. Setidaknya kita berusaha membayar pajak yang kita mampu untuk membayar dalam konteks yang memang ada kontrak-kontrak yang kita peroleh dari uang yang masuk. Jadi ini yang saya berharap itu kepatuhan terhadap sistem itu yang pertama kali itu yang saya bisa dilakukan. Kalau soal anti korupsi itu hanya slogan aja, dan saya sudah muak, Bang Pius sebenarnya. Nggak akan, karena cara mencontohkan saya aja kadang-kadang masih ada kendala, misalnya ya ketika saya mendapatkan uang 1 miliar yang tidak jelas dari mana, saya serahkan ke KPK. Malah diketawain semua orang, udah serahkan ke saya aja, jangan diserahkan KPK. Nah, ini aja teman-teman saya aja masih berpola seperti itu, Bang. Jadi belum bisa hal-hal yang artinya pada tataran idealis, mestinya saya menyerahkan uang kepada KPK 1 miliar itu yang berasal dari sesuatu yang terkait dengan kingmaker waktu kasus Joko Chandra, itu kan mestinya
suatu hal yang biasa, tidak mengagetkan mestinya. Semua orang akan berpikir seperti itu, melakukan seperti itu. Tapi saya dianggap orang gila, orang bodoh, dan lain sebagainya. Ini kan, atau katanya gitu, ya sudah mbok sumbangkan aja panti asuhan. Loh, sama aja, kalau saya sumbangkan panti asuhan, saya menerima. Paling tidak saya berharap pahalanya. Kan sama aja berarti, kan itu saya katakan gitu. Sampai level itu saya harus memberikan pencerahan. Tapi kalau saya serahkan negara, negara kan nanti untuk membangun untuk orang miskin juga. Itu harusnya berpikir begitu. Soal nanti dikorupsi atau tidak kita kawal, kan harusnya begitu. Jadi tataran ideal pemikiran belum sampai sejauh sana. Dan ini terus terang bagi saya yang hanya level dari desa, lulusan S1, yang bekerja saya jadi lawyer yang level barangkali hanya menengah, itu bahkan di bawah menengah, itu aja sudah susahnya bukan main untuk mengkampanyekan hal-hal yang sifatnya bertanggung jawab terhadap negara yang akan kita wariskan ke anak cucu. Itu susah gitu. Jadi yang penting kita sekarang enak gitu. Itu Jadi agak susah. diundangkannya undang-undang Hmm. pembatasan uang kartal itu menjadi penting ya untuk Sangat mendapatkan. penting, dan mudah-mudahan itu yang nomor dua, kata kehidupan itu sudah kita gaungkan, maka mereka rejim berikutnya ini saya betul-betul akan menagih mereka mau untuk mengesahkan undang-undang pembatasan uang kartal. Kalau tidak, mereka saya akan kampanyekan jangan dipilih periode berikutnya. Udah, saya terpaksa akan maksimal all out di situ. Soal rakyat nanti menggubris atau tidak, setidaknya ada yang berjuang di situ, akan ada yang berteriak di situ. Dan masyarakat sebenarnya juga sudah tidak merasa terbebani dengan sistem uang kartal yang dibatasi itu. Karena mereka sudah punya rekening, gara-gara BLT orang-orang yang belum sejahtera itu akhirnya punya rekening, punya sistem pembayaran yang dengan bank dan atau lain-lain itu. Dan sekarang beberapa anak-anak itu sudah bisa membantu orang tuanya punya e-wallet yang untuk jual beli apapun, dan itu bisa gampang, beli di toko kelontong juga bisa. Dan itu yang saya yakin ini ke depan sudah memungkinkan dilakukan itu, dan mestinya rejim ke depan itu akan dengan senang hati mengesahkan undang-undang pembatasan uang kartal transaksinya. Jadi saya berharap lah, saya tetap masih punya semangat, Bang Dio. Tidak pernah akan putus asa kalau itu. Karena Ya, harus tetap semangat kita. ya betul. Oke, Sobat PPATK. Ya, Banyak hal yang kita dapatkan dari Pak Boyamin Saiman ya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Ya, mudah-mudahan harapan kita bersama ya untuk mendapatkan pemimpin yang punya integritas, punya visi yang jelas ya di dalam membangun negeri ini akan kita dapatkan. Dan mudah-mudahan juga pemilu yang akan datang bisa terwujud pemilu yang bersih. Oke, Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kalau bersih, kenapa harus kenapa risih? harus risih?